Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kehadiran Allah. Di subuh ini kita diberikan kemudahan oleh Allah. Allah berikan ridhonya, Allah berikan rahmatnya, sehingga di subuh ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan saya yakin di antara kita sebelum subuh tadi sudah melaksanakan ibadah qiyamul lail, dan semoga ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur juga di hari ini kita semua diberikan sehat. Sehat ya Bapak Ibu ya. Ini masa-masa yang rawan batuk flu. Ya, ini termasuk yang ngomong tuh lagi batuk flu. Tadi malam itu suaranya sudah keluar Pak, tadi malam. Lah kok pagi ini hilang lagi. Mudah-mudahan gak hilang Pak ya, sampai waktunya ya. Insya Allah nanti sampai syuruk. Syuruk insya Allah dari subuhnya jam 4 lewat 4 atau 5 gitu ya. Tinggal tambah 1,5 jam dari subuh, berarti lebih kurang nanti jam 5.35 ya, nanti lebih kurang nanti 1 jam nih. Kuat gak suaranya ya? Sudah siap airnya ya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita di akhirat telah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan beliau, untuk mendapatkan pembelaan syafaat darinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kajian kita di pagi hari ini mungkin untuk sebagian kita masih asing ya, yaitu iktisab dan ijtinab. Asing apa bukan? Ini casingnya asing Pak, tapi isinya itu sudah familiar banget sama panjenengan ya. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin Ilal Jannah, Imam Al-Ghazali itu membahas tersendiri bab iktisab dan ijtinab ya. Ini bab yang sangat-sangat penting. Apa itu iktisab? Iktisab itu dalam bahasa sehari-hari kita itu melaksanakan sesuatu. Itu iktisab. Kalau ijtinab itu sebaliknya, berarti menyingkirkan sesuatu, meninggalkan sesuatu ya. Janib itu di samping, di ijtinab menyampingkan. Menyampingkan itu artinya mengabaikan, tidak memperdulikan, berarti ditinggalkan. Di iktisab itu kita melaksanakan sesuatu, kalau ijtinab meninggalkan sesuatu itu. Nah, dalam konteks beragama, apa yang kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan? Dalam konteks beragama, iktisab itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah.
Sedangkan ijtinab itu adalah meninggalkan larangan-larangannya. Kalau begitu ijtinab sama iktisab asik apa boten? Iya. Dan isinya dalam agama ini ya dua itu. Ya. Wujud ketaatan kita kepada Allah, wujud ibadah kita kepada Allah, itu ya dua ini Bapak Ibu. Iktisab, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yang kedua meninggalkan larangan-larangannya. Dan ketika kita bicara tentang takwa, isinya apa? Ya dua ini isinya. Maka kalau di hari Jumat itu khutbah Jumat, khatib kan sering mengingatkan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Itulah isi dari ketakwaan. Yang Allah perintahkan itu ada dua kategori. Yang pertama adalah perintah yang sifatnya wajib. Yang kedua adalah perintah yang sifatnya sunnah. Maka iktisab ini meliputi dua hal itu. Kita laksanakan ya apa yang harus kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan, dan kita laksanakan juga apa yang seharusnya kita laksanakan, itu yang sunnah untuk kita lakukan. Itu iktisab. Sedangkan ijtinab itu isinya juga dua. Yang pertama adalah sesuatu yang bersifat haram, dan yang kedua adalah yang bersifat makruh. Haram adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Makruh adalah sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan. Jadi ada yang seharusnya, ada yang sebaiknya. Nah, kalau dalam bahasa kita itu belajar, ya, kalau haram itu dilaksanakan berdosa, dan itu ditinggalkan berpahala. Kalau makruh dilaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Itu kalau dulu kan begitu, ya, kebalikan dari wajib dan sunnah. Nah, jadi iktisab itu adalah kita melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan ijtinab itu meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, baik itu larangan yang bersifat haram maupun larangan yang bersifat makruh. Dan dua-dua inilah isi dari ajaran agama kita. Dua inilah isi dari perintah Allah dan larangan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dalam konteks iktisab dan dalam konteks ijtinab kita bisa mengambil contoh begitu banyak. Ya, apa contoh iktisab kira-kira Bapak Ibu? Barusan kita melakukannya, sholat, itu iktisab. Thalabul ilmi ini iktisab. Silaturahim iktisab. Sedekah iktisab. Ya, apa lagi? Senyum ketemu saudara iktisab. Salaman kalau ketemu iktisab. Lagi perempuan salaman ijtinab. Ya, jadi dengan semua salaman iktisab Bapak Ibu. Apakah semua senyum ijtihad dapat iktisab? Enggak. Sama istri orang hati-hati Pak. Jangan ketemu senyum. Kalau Sarial ketemu senyum iktisab, ada ijtinabnya juga. Apalagi seseorang itu terlihat mencari perhatian kita, terus kita senyum kepadanya, itu ijtinab itu. Nah, kalau dilakukan bahaya itu. Nah, banyak iktisab dalam hidup ini. Ijtinab juga tidak kalah banyaknya. Ya, kita diminta untuk menghindari melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat.
itu ijtinab. Aurat ijtinab. Aib orang ijtinab. Seuzon kepada orang lain ijtinab. Iri hati ijtinab. Dengki ijtinab. Caci maki ijtinab. Marah-marahan ijtinab. Berantem ijtinab. Dengarin ghibah ijtinab. Ya, menfitnah ijtinab. Banyak ijtinab dalam hidup ini. Ya. Cuman belum ada penelitian kayaknya kira-kira lebih banyak mana gitu ya, antara iktisab dan ijtinab. Nah, dalam dua konteks ini Bapak Ibu, Allah memberikan waktu-waktu khusus untuk kita memfokuskan diri dalam hal iktisab, dan Allah juga memberikan waktu-waktu khusus bagi kita untuk melakukan ijtinab. Waktu-waktu khusus untuk kita melakukan iktisab, salah satunya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang memang Allah berikan kesempatan pada kita untuk memperbanyak iktisab, memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya diminta untuk memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tadarus Al-Quran juga. Meskipun tadarus tidak harus malam, cuma tradisi kita lebih banyak melakukan di malam hari. Memperbanyak sedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka, memperbanyak zikir. Ini adalah bulan-bulan iktisab. Ya, Ramadannya adalah saat-saatnya kita memperbanyak iktisab, melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga orang menganggap Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Ya, bulan di situ memang kita memperbanyak melaksanakan amal-amal soleh. Meskipun di situ juga ada unsur ijtinabnya, ya, tetapi lebih difokuskan kepada iktisabnya. Bahkan di malam hari, di malam 10 yang terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, kita diminta betul untuk melakukan iktisab. Bahkan kita dianjurkan untuk tidak tidur di malam hari itu, yaitu meraih Lailatul Qadar dengan memperbanyak melaksanakan amal-amal soleh. Itu adalah iktisab. Namun tidak kalah banyaknya adalah kesempatan atau waktu-waktu bulan-bulan yang Allah menginginkan kita menitik beratkan pada ijtinab, yaitu bulan-bulan suci. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Hafal Bapak Ibu ya? Pertama apa? Januari. Pertama Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Subhanallah, mantap. Terus kemudian minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 itu disebut dengan bulan-bulan hurum. Hurum itu jamak, ya, jamak taksir dari haram. Di haram itu 1, tapi kalau hurum itu banyak. Kenapa menggunakan hurum? Karena arba'ah, karena 4. Yang 4 bulan-bulan suci.
bulan yang harus dimuliakan. Dalam bentuk apa kita memuliakan bulan yang 4 itu? Allah katakan, la tazlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan berbuat zalim terhadap dirimu. Kamu jangan menganiaya dirimu di 4 bulan yang disucikan itu. Apa yang dimaksud dengan menganiaya? Ibnu Abbas dalam tafsirnya dia mengatakan yang dimaksud dengan jangan menzolimi, menganiaya diri artinya jangan berbuat dosa. Karena perbuatan dosa itu sesungguhnya kita sedang menzolimi diri kita. Berbuat dosa itu artinya kita sedang menganiaya diri kita. Karena apa? Karena perbuatan dosa itu semuanya akan harus dipertanggungjawabkan, dan itulah yang menyebabkan diri kita disiksa di akhirat kelak. Maka perbuatan dosa yang kita lakukan itu artinya sama dengan kita sudah membuat diri kita disiksa, dianiaya di akhirat kelak, dizolimi. Itu bukan Allah zolim, tetapi kita sendirilah yang menzolimi diri kita. Kita sendirilah yang membuat kita besok dizolimi. Nah, maka ada larangan, la tazlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan berbuat dosa di 4 bulan yang disucikan itu. Jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena siapapun yang berbuat dosa di bulan-bulan yang disucikan itu, dosanya a'zam, kata Ibnu Abbas, dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan yang 4. Sebagaimana kalau seseorang melakukan amal soleh di bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan beramal soleh di selain bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan, bulan iktisab, pahala amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi kalau bulan-bulan ijtinab, yang dilipat gandakan adalah dosa-dosa. Oleh karena itu ditekankan lagi oleh Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan berbuat dosa di 4 bulan yang disucikan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di 4 bulan yang disucikan ini kita harus betul-betul menjaga diri dari berbuat dosa. Fokusnya pada ijtinab. Apa 4 bulan suci itu? Rasulullah SAW itu menjelaskan thalathatul mutawalliyat. 3 di antara 4 itu letaknya adalah berurutan, yaitu bulan yang ke-11, 12, 1, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan yang satunya terpisah, dan dia adalah Rajab, baina Jumadil Tsani wa Sya'ban. Dia terletak antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Terpisah di bulan keberapa? Bulan ke-7. Berarti kalau kita urut dari angka terkecil menuju terbesar, berarti 4 bulan suci itu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini 4 bulan haram, ya, bulan suci. Tapi kenapa kita sering mengatakan Ramadan bulan suci? Ramadan itu bukan bulan suci dalam makna haram, tapi dia dalam makna tahir, ya, bulan yang mensucikan. Ramadan itu bulan yang mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan diri kita. Karena dengan berpuasa itu dosa-dosa kita disucikan. Dengan qiyamul lail di malam hari Ramadan, dosa-dosa kita disucikan. Sehingga kata Rasulullah, seseorang di Ramadan itu kalau puasanya benar, qiyamul lailnya benar, maka dia akan lahir kembali di hari ini. Itu seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, bersih dari apa? Dari dosa. Maka Ramadan itu dikatakan bulan membersihkan diri.
bulan membersihkan diri. Termasuk juga zakat fitrah yang dilakukan setelah Ramadan itu. Maka kata Rasulullah, zakat fitrah itu tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin. Di zakat fitrah itu ya adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin di saat hari berbuka, yaitu Idul Fitri, dan sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi rangkaian puasa Ramadan kemudian diikuti dengan zakat fitrah, itu tujuannya adalah mensucikan diri dari perbuatan dosa, membersihkan dosa-dosa. Tapi kalau hurum ini kita mensucikan bulannya, ya, kita menghormati bulannya. Jadi yang suci itu adalah bulannya itu bulan yang kita harus muliakan, tidak boleh berbuat dosa di bulan itu. Itu sama dengan tempat suci, Bapak Ibu. Kita berada di masjid ini termasuk tempat yang disucikan. Ya, makanya di sana ada Masjid Haram, ya, itu kan. Itu disucikan artinya apa? Kita muliakan dia dengan tidak kita kotori tempat itu dengan perbuatan-perbuatan kotor. Maka kalau panjenengan sampai ke sana, Makkah, Madinah, atau mendengarkan cerita, itu orang-orang yang melakukan perbuatan kotor, perbuatan dosa di sana itu langsung Allah perlihatkan kemarahan Allah. Itu langsung Allah perlihatkan. Yang sombong langsung Allah perlihatkan kebalasannya. Yang berbohong, ya Allah perlihatkan balasannya di sana. Karena itu adalah tempat yang kita tidak boleh berbuat kotor. Itu namanya hurum. Nah, jadi bulan suci itu adalah bulannya yang harus kita sterilkan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Nah, termasuk masjid ini termasuk tempat suci. Ya, tapi dia tidak termasuk suci dalam pengertian haram seperti Masjidil Haram, tapi masih termasuk dalam konteks yang harus kita sucikan, kita muliakan. Oleh karena itu, kalau kita masuk masjid, sucikan diri kita, ya, sucikan. Sebaiknya kita masuk masjid, sucikan diri kita, baik dari kotoran batin maupun kotoran yang zahir. Kotoran batin di masjid jangan ada permusuhan, ya. Kotoran batin di dalam masjid jangan ada permusuhan, jangan ada sesuatu yang perbuatan yang melanggar yang kita lakukan di masjid. Apalagi misalnya di masjid itu, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ngerasa nih orang, misalnya itu biasa bapak-bapak gitu, biasanya habis sholat cerita terus ngerasani, ya, gitu. Nah, kalau begitu keluar aja dari masjid belum ngerasa, dia juga tidak boleh. Tapi kalau berbuat dosa di dalam masjid, itu dosanya lebih besar. Kemarahan Allah pasti lebih besar. Karena ini adalah tempat yang harus disterilkan. Itu masuk haram itu begitu. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saat ini kita berada pada salah satu di antara 4 bulan yang disucikan itu. Bulan apa? Sekarang bulan apa? Rajab. Kalau orang Jawa bilang Rajab. Ya, Rajab pakai. Ya. Bulan Rajab. Saya tanya, panjenengan Bapak Ibu, di bulan Rajab ini sudah berubah sikap enggak? Yang tadinya marah-marah kemudian kurang marahnya. Sudah berubah sikap enggak selama Rajab? Nah, ini masalahnya. Jadi bulan-bulan suci itu kita diminta untuk merubah perilaku kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ijtinab. Kita jaga betul diri kita dari melakukan perbuatan dosa. Penekannya di situ Bapak Ibu, bukan memperbanyak amal soleh. Ya.
Bulan suci bukan bulan memperbanyak amal soleh, tapi bulan suci bulan kita memperbanyak menjaga diri dari berbuat dosa. Maka Bapak Ibu, kesuksesan kita di bulan Rajab ini mengantarkan kepada kesuksesan nanti di bulan Ramadan. Ya, nanti kaitannya sangat erat antara Rajab dan Ramadan. Karena Rajab ijtinab, Ramadan itu nanti iktisab. Nanti bisa kita sampaikan nanti. Nah, kalau kita perhatikan antara bulan iktisab dan bulan ijtinab, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak Bapak Ibu? Lebih banyak bulan iktisab atau bulan ijtinab? Ijtinab yang lebih banyak. Bulan ijtinab ada berapa? 4. Iktisab cuma 1. Ya, itu artinya apa? Bisa netral. Itu artinya adalah menghindari diri dari berbuat dosa, ya, menghindari diri dari yang dilarang, menghindari diri dari yang diharamkan, menghindari diri dari sesuatu yang memberikan mudarat dan mafsadat. Itu harus lebih kita dahulukan dari melaksanakan sesuatu yang bersifat manfaat. Karena ijtinab itu menjaga diri dari perbuatan dosa, pasti di situ ada kemudaratan. Sesuatu yang Allah larang karena ada mudarat. Sesuatu yang diperintahkan karena di situ ada manfaat. Maka dalam hal ini menghindari diri dari mudarat, yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, itu lebih kita prioritaskan, lebih kita utamakan daripada iktisab, melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan, mengambil sebuah manfaat. Jadi ada skala prioritasnya. Sehingga dalam kaidah hukum, ya, kaidah dalam hukum Islam itu sangat kita kenal, ya, dengan ungkapan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini menjadi patokan dalam penetapan hukum. Ya. Artinya apa? Menolak kemudaratan, yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu harus lebih kita utamakan daripada jalbul masalih, mengambil manfaat, yaitu iktisab, melaksanakan kebaikan. Maka kalau bertemu antara iktisab dan ijtinab dalam waktu yang bersamaan, mana yang harus kita dahulukan? Maka dalam hal ini kita dahulukan adalah ijtinabnya lebih dahulu dari iktisab. Ya, menjaga diri dari berbuat dosa, ya, dengan meninggalkan larangan itu lebih didahulukan daripada melaksanakan iktisab untuk mendapatkan pahala. Ya, artinya apa? Menjaga diri dari berbuat dosa lebih diutamakan dari mencari pahala. Menolak mudarat lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Ini kaidahnya seperti itu. Dan itu ditandai dengan banyaknya bulan yang Allah berikan kepada kita untuk ijtinab, 4 bulan. Baru kemudian bulan iktisab itu hanya 1 bulan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat dalam kehidupan, contoh kehidupan kita sehari-hari saja, ya. Saya contohkan begini. Kita punya kolah, tempat air. Membersihkan kolah, ya, dari kotoran. Ini termasuk iktisab apa ijtinab? Kotoran itu mudarat apa manfaat? Mudarat. Menghilangkan mudarat itu masuk dalam kategori ijtinab. Ijtinab, menghilangi mudarat itu adalah ijtinab. Memasukkan air ke kolah itu artinya adalah iktisab. Memasukkan air ke kolah itu iktisab, mengambil
manfaat. Kita butuh air. Air itu manfaat. Tetapi kotoran yang ada di bak itu ada sesuatu yang memberikan mudarat. Harus kita bersihkan. Pertanyaan saya, mana yang harus kita dahulukan? Ngisi airnya dulu ke kolah atau membersihkan kolahnya dulu? Pasti Anda Bapak Ibu akan menjawab bersihkan kolahnya. Artinya ijtinab harus didahulukan dari iktisab. Kalau motor kita bocor, ngisi angin itu iktisab, memberikan manfaat yang dari gembos menjadi keras kembali. Tetapi bocor itu mudarat. Bocor itu mudarat. Maka harus kita singkirkan dengan cara kita tambal. Menambal bocor berarti menghilangkan mudarat. Nambah angin berarti memberikan manfaat. Pertanyaan saya, mana yang harus kita dahulukan? Ngisi angin atau menambal bocornya? Kita akan mengatakan tambal dulu bocornya, baru diisi anginnya. Kalau iktisab yang kita lakukan terlebih dahulu dari ijtinab, maka iktisabnya akan sia-sia. Ya, iktisab akan sia-sia. Amal baik kita akan sia-sia kalau amal buruk tidak kita tinggalkan. Karena apa? Karena amal buruk itulah nanti akan merusak amal baik itu. Di Ramadan nanti Bapak Ibu, di Ramadan berpuasa itu adalah iktisab. Ini perintah Allah yang harus kita lakukan. Sebab pahalanya banyaknya luar biasa. Sedangkan sakit itu mudarat. Sakit mudarat yang harus kita sembuhkan. Kita ikhtiari untuk sembuh. Karena sakit itu adalah mudarat bagi kita. Pertanyaannya adalah, ketika di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa iktisab, tapi di sisi lain kita harus menjaga diri dari sakit, harus disembuhkan. Maka di saat itu mana harus kita dahulukan? Tetap puasa dalam keadaan sakit, atau kita selamatkan dulu diri kita dari sakit, kemudian puasanya kita tinggalkan? Mana dulu kita dahulukan? Sembuh saya. Maka ketika puasa itu ya dalam kondisi sakit, puasa itu akan menyebabkan sakit kita semakin parah, memberikan mudarat kepada kita. Maka di saat itu pilihan yang harus kita lakukan adalah kita wajib untuk menyembuhkan diri, dan haram hukumnya kita berpuasa kalau itu memberikan mudarat. Tapi kalau hanya sebatas kesulitan, musyaqqah, bukan mudarat, sulit gitu, berat, maka di sana masih ada pilihan. Kita boleh memilih untuk tetap berpuasa dalam kondisi berat, ya, atau kita meninggalkan puasa. Itu masih ada pilihan, ya. Jadi tidak sampai keharusan. Tapi kalau dengan sakit, dengan berpuasa, sakitnya akan semakin parah. Misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, itu harus minum obat per sekian jam. Kalau tidak minum obat itu akan berbahaya. Maka dalam konteks ini, orang yang kesehatannya sangat tergantung pada minum obat, dan obat harus diminum per sekian jam, maka dalam hal ini dia tidak boleh berpuasa. Dia tidak boleh berpuasa. Kalau dalam usul fikih itu namanya mani', ini penghalang. Tetapi kalau tidak memberikan mudarat, tapi cuma sulit kita berpuasa, misalnya batuk, flu, berat rasanya berpuasa, tapi nggak berat banget lah batuk flu-nya. Ya itu nggak sampai ke tingkat mani', tapi hanya sampai ke tingkat rukhsah. Rukhsah itu Allah akan memberikan keringanan. Keringanan itu boleh diambil,
boleh tidak. Itu bedanya antara mani dan rukhsah. Kalau mani itu nggak ada tawaran. Ya, kalau perbuatan baik kita lakukan menimbulkan mudarat yang besar, maka haram hukumnya melakukan perbuatan baik itu. Contohnya apa? Jujur. Jujur itu termasuk iktisab apa? Ijtinab. Perintah apa larangan? Perintah. Jujur itu perintah. Tapi orang bertanya tentang sesuatu, tentang aib orang. Bapak Ibu tahu nggak tentang si fulan? Katanya si fulan itu begini di rumah tangga lagi berantakan. Ya. Satu sisi kita tahu betul nih, itu teman kita, tahu betul kondisinya. Di saat itu kita dihadapkan dengan dua hal, jujur atau kita dilarang membuka aib orang. Mana kita dahulukan? Iktisab untuk jujur atau ijtinab kita dilarang membuka aib orang. Mana yang didahulukan? Dalam hal ini kita harus memilih ijtinab, Bapak Ibu. Maka hukum wajib jujur menjadi gugur. Hukum wajib jujur menjadi gugur. Karena apa? Karena kalau jujur aib orang akan terbongkar dan kita wajib untuk menutupi aib. Kita haram membuka aib orang. Dalam hal inilah ijtinab harus didahulukan. Artinya apa? Di saat itu kita wajib berbohong. Hukumnya wajib berbohong. Maaf, saya tidak tahu. Bahkan kemarin saya lihat itu si fulan sama fulana itu kayaknya mesra-mesraan. Ya. Kita wajib berbohong untuk menutupi aib orang. Dalam hal ini kita haram untuk jujur. Itu namanya mani, Bapak Ibu. Mani itu dilarang. Ya. Beda dengan rukhsah. Kalau rukhsah itu masih ada pilihan. Panjenengan misalnya dalam perjalanan melakukan safar, agak-agak lelah dan sudah melewati 80 km. Allah memberikan rukhsah keringanan kalau sholatnya boleh diqashar. Yang 4 rakaat boleh dilakukan 2 rakaat, tapi yang 3 rakaat jangan diqashar 1,5 rakaat. Yang 2 rakaat jangan diqashar jadi 1 rakaat. Yang hanya diqashar adalah yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Dalam hal ini rukhsah. Kita jangan mengatakan haram hukumnya sholat 4 rakaat. Enggak. Kita boleh memilih apakah kita memilih untuk mengambil hukum azimahnya, hukum yang semestinya yaitu sholat yang 4 rakaat, ataukah kita mengambil hukum rukhsahnya yaitu diqashar menjadi 2. Karena apa? Karena perjalanan itu hanya sampai tingkat musyaqqah, yaitu mengalami kesulitan, tidak sampai ke tingkat mudarat. Kalau mudarat hukumnya menjadi wajib. Bingung ngomong betul? Bingung? Qashar dan jamak ya Pak? Gimana? Diqashar dan dijamak juga boleh? Iya, diqashar dan dijamak, tapi ini bukan satu paket. Kita jangan menganggap qashar sama jamak itu paket, itu beda. Ya, tapi ada konteks tertentu kita diberikan rukhsah untuk mengqashar sekaligus menjamak. Karena kalau qashar itu kaitannya adalah dengan perjalanan. Kita tidak boleh mengqashar kalau kita belum melakukan sebuah perjalanan. Jadi qashar itu adalah perjalanan yang kita rencanakan, ya, perjalanan itu mencapai lebih kurang 80 km, ya, 16 farsakh gitu ya. Itu lebih kurang 80 km. Ada sebagian ulama mazhab mengatakan itu 90. Jadi ada beda. Tapi umumnya kita menggunakan di sini adalah sekitar 80.
jarak kilometer. Itu diperbolehkan untuk mengqashar. Tapi mengqashar itu baru bisa kita lakukan kalau kita sudah di dalam perjalanan 3 farsah. Ya. Nah, itu lebih kurang 15 km lah, lebih kurang. Misalnya panjenengan mau ke Semarang, ini kan udah lebih 80 ya Semarang. Kalau panjenengan berangkatnya ba'da zuhur, lalu zuhurnya itu sholatnya di Masjid Nur Rahman, ya, Nur Rahim, temannya Nur Rahman ya. Temannya ya. Panjenengan sholat di Masjid Nur Rahim, zuhurnya, panjenengan belum boleh qashar, Pak. Panjenengan belum boleh qashar. Karena apa? Karena belum dalam perjalanan. Panjenengan boleh mengqashar, nanti dihitung kira-kira dari rumah panjenengan menuju Semarang itu yang lebih kurang 15 kilo itu daerah mana? Boyolali misalnya. Panjenengan berangkat sebelum zuhur, sampai zuhur terdengar azan. Nah, terdengar azan. Terus kemudian panjenengan sholat. Ya. Nah, di situ panjenengan sudah boleh mengqashar. Tapi syaratnya juga sholat qashar itu jangan dilakukan kalau menjadi makmum yang imamnya sholat mukim, itu juga tidak boleh. Panjenengan mampir di masjid, ikut sholat jamaah dengan jamaah yang ada di masjid itu. Di situ imamnya imam mukim. Imam mukim itu artinya orang yang tidak dalam perjalanan. Sholatnya azimah, sholatnya itu 4 rakaat. Kalau panjenengan jadi makmum tidak boleh mengqashar. Jangan sampai nanti jadi makmum kena musafir mengqashar, akhirnya salam duluan daripada imam. Imam baru 2 rakaat, makmumnya assalamualaikum. Nah, makmum wajib ikut imam. Jadi kalau kita musafir, kita sebagai makmum, kita wajib mengikuti sholatnya mukim. Ya, mukim itu lawan dari musafir. Tapi kalau panjenengan diminta menjadi imam, ya, karena panjenengan dikenal orang seorang ustadz, sering ngisi di Boyolali, sampai ada ustadz Simpulan, mau kata, ya, sebagai takzim pada seorang ustadz, seorang kiai misalnya diminta untuk ngimamin, monggo Pak Yai ngimamin. Nah, di saat itu kita musafir, kita boleh sholat qashar, boleh qashar kalau jadi imam, tapi diumumkan pada jamaah. Bapak Ibu, saya ini musafir, saya sholatnya qashar. Ya, jamaah sholatnya apa? Biasa. Jamaah sholatnya tidak boleh qashar karena dia bukan musafir. Maka caranya bagaimana? Caranya ketika imam itu salam, maka jamaah yang sholat yang mungkin tadi melanjutkan lagi dua rakaat, melanjut 2 rakaat. Caranya begitu. Jadi diumumkan. Kalau tidak diumumkan, nanti di belakang pada bertasbih 2 rakaat salam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bingung kan? Iya. Itu kalau jadi imam itu boleh mengqashar, tapi diumumkan dulu untuk menimbulkan kemudaratan. Nah, kalau Bapak Ibu perjalanan panjenengan itu tidak menghabiskan 2 waktu sholat, tidak masuk 2 waktu sholat, itu hanya boleh mengqashar tapi tidak menjamak. Tapi seumpama perjalanan itu ya memakan waktu 2 waktu sholat. Sholat zuhur, berangkat zuhur di sini sampai Semarang nanti sudah asar. Ya, sudah asar. Perjalanan 2 waktu sholat, maka diperbolehkan untuk menjamak. Dan panjenengan sudah boleh jamak di masjid ini. Boleh jamak di masjid ini.
sholat zuhur, nanti setelah zuhur nanti mau berangkat ke Semarang, ya, maka dengan sholat zuhurnya di sini sudah boleh menjamak dengan asar, tapi tidak boleh mengqasar, ya, hanya boleh jamak, tapi nggak boleh qasar. Kenapa tidak boleh qasar? Karena belum dalam perjalanan. Jamak boleh, karena perjalanan yang akan dilakukan itu memakan 2 waktu sholat. Jadi sholat zuhur 4 rakaat dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Ini jamaknya namanya jamak takdim namanya. Diambil waktu awal. Ya, tapi 4 rakaat. Nah, kalau panjenengan sudah di dalam perjalanan, kayak kasus yang pertama tadi, ya, kalau sudah dalam perjalanan dan menuju ke Semarang, nah panjenengan boleh jamak dan sekaligus qasar. Syaratnya jamak sudah terpenuhi, berarti perjalanan yang memakan 2 waktu sholat. Dan yang kedua, syarat qasar sudah terpenuhi, yaitu perjalanan yang melebihi 80 kilo tadi. Terus kemudian kita sudah dalam perjalanan, berarti syarat qasar terpenuhi, syarat jamak juga terpenuhi, maka dia boleh mengambil dua-duanya, jamak qasar. Ya, jamak qasar. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, jadi tidak selamanya jamak itu boleh qasar, tidak selamanya qasar itu boleh jamak, karena kriterianya beda. Gitu. Tapi ada bisa digabungkan kalau kedua-dua kriteria itu bisa terpenuhi, bisa menjadi jamak qasar. Nah, saya ingin mengatakan bahwa jamak dan qasar bukan sebuah paket. Dalam arti tidak selamanya qasar harus disertai jamak, tidak selamanya jamak itu disertai qasar. Jamaah haji, jamaah umroh ke Mekah Madinah itu sudah sangat-sangat memenuhi syarat untuk qasar. Tapi jamaah haji di sana pernah qasar enggak? Jamaah umrah pernah qasar enggak sholat di Masjidil Haram Nabawi? Tidak, dan memang enggak boleh qasar. Kenapa enggak boleh qasar? Karena menjadi makmum. Jadi jangan kemudian sana umrah haji kita qasar aja gitu. Sementara dia bermakmum dengan imam yang mungkin. Ya. Nah, kalau kita terlambat, kita kemudian sholat bareng dengan rombongan Indonesia. Nah, kita boleh dikosongkan enggak itu? Nah, nanti kajiannya lebih panjang lagi, Pak. Dari syarat musafir itu berapa hari? Sehingga nanti ada sebagian mazhab mengatakan syarat musafir itu 3 hari. Jadi lebih dari 3 hari tidak mungkin. Hanya boleh qasar selama 3 hari. Hari keempat tidak boleh lagi qasar. Tapi ada yang menganggap musafir itu adalah 14 hari, 2 pekan. Ya, bahkan ada yang menganggap selama kita masih niat untuk pulang, maka dia masih dianggap musafir. Selagi punya niat pulang, maka itu dianggap musafir. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kok jadi panjang pembahasan tentang itu ya? Gak apa-apa, dan ada pertanyaan dari Pak Gen. Gitu. Kita kembali ke pembahasan kita tadi ya. Jamak qasar itu rukhsah, keringanan. Keringanan ini boleh diambil, boleh tidak. Maka nanti di bulan Ramadan, kalau panjenengan dalam perjalanan atau sakit, dilihat dulu. Ini sakit ini memberikan mudarat atau memberikan kesulitan. Kalau sakitnya itu memberikan mudarat, dengan berpuasa menimbulkan mudarat, maka haram hukumnya berpuasa. Ya. Misalnya panjenengan kena penyakit, bukan jenengan si A ya. Si A, si Fulan itu kena penyakit dan itu harus minum obat per 4 jam misalnya. Kalau tidak bisa fatal akibatnya. Jadi orang yang hidupnya tergantung pada obat.
Ini yang begini haram puasa, Pak. Haram hukumnya puasa. Karena kalau dia berpuasa berarti dia sudah menyebabkan diri jatuh kepada tahlukah. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Kamu jangan membuat dirimu jatuh kepada kebinasaan. Haram hukumnya berpuasa. Tetapi kalau sakit yang itu hanya mempersulit saja, maka itu masih ada pilihan. Ini rukhsah, ya, ini rukhsah. Tidak sampai kepada tingkat manik pengharaman tadi itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kaitannya dengan Rajab dan Ramadan, ya, antara bulan iktisab dan bulan ijtinab. Rajab ini adalah bulan ijtinab. Dalam beribadah banyak ibadah-ibadah iktisab yang pahalanya itu menjadi hilang disebabkan karena dia tidak menghindari ijtinab. Rasulullah SAW mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atas. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar." Banyak orang bulan Ramadan nanti berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun pahala manfaat dari puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Banyak orang yang ia mulai di malam hari Ramadan tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya bangun di tengah malam itu. Itu artinya apa? Iktisabnya yang dia niatkan untuk mendapatkan pahala malah tidak dapat pahala. Kenapa? Disebabkan karena dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kata Rasulullah, ya, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang itu bisa menyakiti orang lain. Maka perbuatan-perbuatan dosa ini yang menyebabkan pahalanya menjadi hilang. Sedekah kita sebanyak apapun Bapak Ibu, itu akan menjadi hilang kalau kita tidak meninggalkan ijtinab. Makanya Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan kau sebut-sebut, kau ceritakan, kau ungkit-ungkit. Ya, sedekahmu itu wal adha, dan nyakitin orang yang di sedekah itu. Pak, jangan ingat enggak 5 tahun yang lalu di saat itu jenengan lagi punya masalah keuangan, datang ke saya. Saat itu saya bantu apa enggak? Oke. Kalau enggak saya bantu Pak, jenengan hari ini tidak akan begini hidupnya. Wah. Itu namanya manna wal adha. Diungkit-ungkit dan itu nyakitin Pak, nyakitin. Maka pahala sedekah yang begitu besar hilang semua. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hapus, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan kau sebut-sebut dan kau sakit. Maka dalam hal ini ketika kita akan melaksanakan amal soleh, pastikan dulu sesuatu yang menghilangkan amal soleh, pahala amal soleh itu sudah kita amankan. Maka dalam hal ini ijtinab kita dahulukan. Kalau kita ingin pahala dari amal soleh di Ramadan semuanya kita dapatkan, maka latihan dulu mulai dari bulan Rajab ini untuk menjaga diri dari meninggalkan sesuatu yang menyebabkan pahala amal soleh kita menjadi hilang, sehingga kita tidak termasuk orang yang bangkrut. Kata Rasulullah, muflis. Orang muflis itu orang yang datang yaitu yaumul qiyamah bi zakatin wa sholatin wa siyamin. Dia datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala-pahala yang lainnya, tapi sangat disayangkan dia juga membawa dosa-dosanya.
yaitu menzolimi orang lain, menggibah, memfitnah, tuduhan palsu. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang digibah, difitnah, dituduh palsu itu kemudian mendatanginya, menuntut di akhirat kelak. Apa yang terjadi? Pahala dari amal-amal solehnya diberikan ke orang itu. Habis pahalanya, orang masih meminta, dosanya orang itu diberikan kepadanya. Maka apes semuanya Bapak Ibu. Amal-amal soleh yang kita lakukan, pahala yang begitu banyak, habis semuanya gara-gara kita tidak ijtinab, tidak mengamankan diri kita dari perbuatan dosa yang menyebabkan pahala amal soleh menjadi hilang, sehingga amal soleh kita sia-sia. Maka saya katakan tadi, jangan kita menambal ban dengan diisi dulu, anginnya baru ditambal, atau malah tidak ditambal, anginnya diisi terus. Bannya bocor, anginnya diisi terus, akhirnya apa? Sia-sia. Jangan sampai kita seperti orang yang mengambil air di sungai, membawa ember yang embernya bocor. Kita isi dengan air yang banyak, sudah senang banget kita akan mendapatkan air yang banyak, ternyata sampai di rumah habis. Itu karena apa? Kita fokus amal soleh, tapi kita tidak memperhatikan perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan amal soleh itu menjadi hilang. Maka oleh karena itu Allah meletakkan Rajab sebelum Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kesuksesan kita di Ramadan terletak sejauh mana kita sukses di bulan Rajab dalam menjaga diri dari berbuat dosa. Maka bulan Rajab ini mari kita latih telinga kita untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengarkan. Dilatih mulai Rajab. Kita latih mata untuk tidak melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kita latih lisan kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Kita latih pikiran kita untuk tidak suudzon, hati kita untuk tidak ada permusuhan, dengki, iri hati. Insya Allah kalau Rajab ini kita sukses di dalam ijtinab, insya Allah di bulan iktisab, bulan Ramadan, amal-amal soleh kita lakukan pahalanya insya Allah. Ini perlu latihan di bulan Rajab. Itu sebabnya ya ada doa yang sering kita dengar itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa dimulai dari Rajab doanya? Kok tidak dimulai dari Sya'ban saja? Kenapa kok dari Rajab? Kenapa enggak dari Muharram? Karena ada kaitan antara Rajab dan Ramadan. Karena kesuksesan Ramadan itu terletak pada sejauh mana kita mampu menjaga diri dari perbuatan dosa yang dilatih dari bulan Rajab. Nah, nanti setelah Rajab, Sya'ban, mulai kita fokus latihan memperbanyak iktisabnya, memperbanyak berbuat amal soleh. Maka Rasulullah sudah mulai di Sya'ban memperbanyak puasa. Ya, Rasulullah puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan, dan Rasulullah memperbanyak puasa dalam 1 bulan selain Ramadan adalah bulan Sya'ban. Berarti sudah mulai latihan beramal soleh. Nanti intinya memperbanyak amal soleh itu di bulan Ramadan. Jadi biar gak kaget Bapak Ibu, ya biar gak kaget nanti pita suaranya baca Al-Qur'annya lama, mulai latihan di bulan Sya'ban memperbanyak baca Al-Qur'an. Biar gak kaget matanya tuh lek-lek malam, maka latihan di Sya'ban nanti untuk bangun lebih awal. Biar gak kaget lututnya, ya sholatnya begitu banyak, latihanlah memperbanyak sholat nanti di bulan Sya'ban. Mulai latihan. Nanti Ramadan tuh insya Allah kuat. Tapi di Rajab ini fokus dulu membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Nah, jadi inilah tema kita hari ini kaitannya dengan iktisab dan ijtinab. Kalau panjenengan bingung dengan istilah itu, ya sudah pahami saja perintah dan larangan. Ya, pahala dan dosa. Mana lebih didahulukan?
meninggalkan larangan lebih didahulukan dari melakukan amal soleh. Fokus kita membersihkan diri dulu, baru kemudian diisi. Ya, seperti Mbak mandi, bersihkan dulu baru diisi, dikuras dulu baru diisi. Baik, semoga ini bermanfaat. Alhamdulillah suaranya sampai. Rumah di rumah Bapak Ibu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Ya Allah, berikan kemudahan untuk kita beribadah kepadanya. Dan moga-moga Rajab, Sya'ban, Ramadan semuanya sehat, iman yang kuat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.